Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share video lagi. Nah, video ini tuh sambungan dari video yang kemarin ya teman-teman. Ini tuh part 2-nya gitu, bagian food prep-nya. Kalau kemarin itu kan aku belanja sama bikin meal plan ya. Buat teman-teman yang belum sempat nonton video aku yang belanja sama meal plan, kalian boleh banget nonton video aku sebelum video ini ya. Di situ tuh aku lagi belanja sama bikin meal plan. Nah, ini tuh video part 2-nya, yaitu video bagian food prep-nya. Jadi biar kalian itu nyambung gitu ya videonya ya, nggak kayak kok tiba-tiba aku food prep gitu kapan belanjanya. Nah, belanjanya itu di video yang kemarin. Oke, ini aku langsung aja untuk food prep bagian sayur-sayurannya. Kemarin itu aku belanja habis 135.000 ya teman-teman. Alhamdulillah nggak over budget dan insya Allah tuh cukup ya untuk 1 minggu ke depan. Oke, di sini aku tuh ada beli pokcoy, sayur sop sama timun, dan juga tadi tuh ada bayam ya teman-teman. Masing-masing tuh harganya Rp3.000. Nah, ini selanjutnya aku tuh mau metikin sayur asem, mau milihin yang masih muda-muda sama yang udah tua-tua yang bakal aku buang ya teman-teman. Oke, seperti di food prep aku sebelumnya, untuk sayur asem ini aku selalu metikin semuanya. Jadi nanti pas mau masak itu tinggal nyuci aja ya teman-teman. Seperti kacang panjang ini udah aku potongin. Terus untuk daun melinjonya juga udah aku pilihin yang muda-muda. Lanjut untuk melinjonya sendiri juga udah aku petikin. Next, kemarin ini aku beli percabean. Untuk cabai rawit galak itu kemarin aku beli harganya Rp6.000. Terus untuk cabai merah keriting ini harganya itu Rp9.000 ya teman-teman. Untuk cabai merah galaknya itu kayak gini banget, glowing banget, bersih gitu dan seger banget ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau petikin biar nanti itu awet gitu ya, jauh lebih awet kalau misalkan tangkainya itu dipetikin. Karena kalau misalkan nggak dipetikin itu bakalan cepet busuk gitu ya teman-teman. Dan biar lebih awet lagi, ini di bagian bawahnya itu aku alasin sama tisu biar nanti itu airnya itu menyerap gitu ya ke dalam tisunya. Oke, setelah selesai aku metikin cabai merah galaknya, ini lanjut juga aku metikin untuk cabai merah keritingnya ya teman-teman. Segini tuh harganya 9.000 dan aku rasa harga cabai sekarang itu udah mulai turun gitu ya, alhamdulillah. Next, ini ada bawang-bawangan. Aku beli bawang merah sama bawang putih. Untuk bawang merahnya aku tuh beli 1/4 aja, harganya tuh 9.000. Dan alhamdulillahnya lagi pas kemarin beli itu bawang merahnya tuh gede-gede banget ya teman-teman. Jadi pas ngupasinnya itu juga gampang dan enggak lama. Aku tuh lebih suka yang gede-gede kayak gini ketimbang yang kecil, karena kalau misalkan yang kecil itu males ngupasinnya gitu ya, jadi lama gitu. Oke, setelah ngupasin bawang merahnya itu selesai, ini aku buang dulu untuk sampah-sampah bawang merahnya. Lanjut aku juga kupasin untuk bawang putihnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan udah masuk ke kulkas itu bawang merah sama bawang putih itu udah kupasan gitu, biar nanti kalau pas masak itu gercep gitu ya, nggak perlu kupas-kupas lagi, tinggal kita iris-iris atau kita ulek atau blender sesuai sama apa yang mau kita masak kayak gitu ya. Nah, ini udah selesai semua untuk kupasin bawang merah dan bawang putihnya. Lanjut, ini aku abis ini mau ngebersihin untuk protein hewaninya. Kemarin itu aku ada beli ayam ya teman-teman, beli ayam 1/2 kilo, beli kepala ayam 1/2 kilo, terus juga beli ikan bawal, ikan kembung juga, terus juga ada ikan lele ya teman-teman. Jadi ini aja yang aku beli kemarin untuk protein hewaninya. Dan lanjut ini mau aku bersihin. Seperti biasa aku bersihin untuk ayam dulu yang paling gampang ngebersihinnya. Dan di sini aku cuma pakai 1 besek aja ya teman-teman. Jadi abis dibersihin ini nantinya aku bakal langsung taruh di food container gitu kayak gini, biar ngirit tempat kayak gitu ya, ngirit tempat dan ngirit cucian. Oke, next, setelah nyuci ayam ini aku juga ngebersihin kepala ayam. Ini aku potong bagian bagian mulutnya gitu, paruhnya atau apa ya, karena pas kemarin itu lupa gitu, minta tolong abang ayamnya itu buat motongin. Nah, ini kepalanya juga aku bersihin ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku beli ayam 1/2 kilo sama kepala itu 1/2 kilo, aku bayarnya itu 22.000 ya teman-teman. Alhamdulillah untuk ayam juga nggak mengalami kenaikan ya, harganya tuh masih sama. Oke, next lanjut, ini aku juga mau ngebersihin lele. Nah, karena ukuran lelenya itu
itu lumayan besar, lumayan panjang gitu. Jadi ini aku mau bagi jadi 2 aja, biar nanti pas gorengnya itu gampang gitu ya, dan cepet mateng. Dan untuk lele yang ukurannya kecil-kecil itu aku nggak potong, aku biarin aja utuhan kayak gitu. Untuk lele kemarin itu aku beli setengah kilo aja, itu harganya Rp13.000 ya teman-teman. Sebenarnya pas di tempat lele itu udah dibersihin gitu sama si tetehnya, tapi di sini aku bersihin lagi dan aku kerat-kerat seperti ini. By the way, di tempat aku sekarang ini lagi musim hujan gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari itu sering banget hujan, kadangan tuh dari malam nyampe pagi itu hujan gitu, hujan terus, mendung. Kalau di tempat teman-teman gimana nih? Udah sering hujan juga nggak kayak di tempat aku? Apa masih panas? Boleh sharing-sharing ya di kolom komentar. Oh iya, untuk update harga ikan-ikanan kayak gini, menurut kalian di tempat aku ini murah apa mahal? Karena biasanya di beda daerah itu beda harga gitu ya teman-teman. Oh iya, ini untuk ikan kembungnya kemarin itu harganya di sini tuh 16.000 ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu, mungkin itu tuh timbangannya setengah kilo atau gimana, tapi di sini tuh udah diplastik-plastikin kayak gitu. Nah, karena ukuran ikan kembungnya tuh lumayan besar gitu, jadi aku juga potong jadi 2 bagian biar nanti itu masaknya gampang gitu ya, enak gitu, gorengnya juga cepat mateng. Nah, ini aku mulai bersihin semua. By the way, untuk ngeluarin kotoran si ikan kembung ini, untuk ngebersihin si ikan kembung ini tuh gampang banget ya teman-teman ya, cuma ditarik aja bagian insang di kepalanya itu, tarik aja, nanti itu bagian-bagian perutnya itu ikutan keluar semua kayak gitu loh teman-teman. Jadi dulu aku tuh punya cerita kalau aku dulu tuh nggak bisa ngebersihin ikan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan beli ikan itu biasanya aku nyuruh si abangnya itu sekalian buat ngebersihin. Nah, pas waktu itu tuh aku ngelihat cara ngebersihinnya tuh kayak gimana. Nah, ternyata tuh gampang banget, cuma ditarik gitu bagian kepalanya. Nah, sebelumnya tuh sebelum aku tahu kalau cara bersihinnya kayak gitu, biasanya tuh aku belah bagian perutnya gitu loh teman-teman. Dan agak lama juga, agak susah, makanya aku tuh males gitu ya ngebersihin ikan. Tapi setelah tahu cara ngebersihin ikan tuh kayak gitu, gampang banget. Jadi udah sampai sekarang itu kalau ngebersihin ikan aku ngebersihin sendiri ya. Kecuali lele, kalau lele itu aku emang masih nyuruh buat si tetehnya kayak ngebersihin gitu ya, karena kan kalau misalkan lele yang masih hidup itu lama gitu ya buat matinya gitu, dan agak gimana gitu ya. Oke, next ini aku juga ngebersihin untuk ikan bawalnya, sama untuk ikan bawal juga ini aku bersihin sendiri, habis dikerat-kerat gitu aku bersihin juga. Nah, kalau untuk ikan bawal itu beda ya teman-teman sama ikan kembung cara ngebersihinnya. Kalau ikan bawal itu dibelah gitu perutnya sampai ke bawah gitu, karena agak susah ya narik apa namanya kotoran-kotoran yang di dalam perutnya itu, nggak kayak ikan kembung yang sekali tarik itu udah copot semua kayak gitu. Nah, untuk ikan bawal kayak gini aja, dibelah pokoknya nyampe bawah gitu perutnya, dan ambil semua kotoran yang ada di dalam perutnya si ikan ini. Dulu awal-awal ngebersihin ikan itu lama ya teman-teman aku, tapi sekarang alhamdulillah bisa lebih cepat sedikit. Dan ini setelah selesai aku kerat-kerat dan aku bersihin, ini langsung aku cuci aja untuk ikan bawalnya. By the way, ikan bawal kemarin itu aku beli harganya Rp15.000. Isinya itu ada 5 ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk ikan bawalnya sendiri nanti rencananya itu mau aku goreng biasa aja, mau aku marinasi pakai bumbu racik kayak gitu. Sebenarnya pengen juga ya di masak yang lain gitu, kayak dipanggang gitu, cuma aku tuh males manggangnya ya teman-teman. Lebih praktis digoreng gitu. Tapi kalau misalkan beli-beli itu aku lebih suka yang dipanggang ketimbang yang digoreng. Oke, untuk ngebersihin ikannya tuh udah selesai. Ini aku langsung ngebersihin untuk talenannya dan juga pisaunya. Dan untuk si ikan bawalnya sendiri nanti mau langsung aku taruh juga di food container gitu. Oh iya, selain ngebersihin telenan sama pisau, ini aku juga ngebersihin sinknya dan juga sarangan-sarangannya ya teman-teman, biar wastafel aku itu nggak bau amis gitu, dan bisa langsung bersih gitu ya. Jadi nggak ada bau-bau amis atau bau-bau ikan kayak gitu. Oh iya, aku juga ngebersihin nampan yang aku pakai tadi. Pokoknya dibersihin semua, dicuci semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau misalkan ada yang ketinggalan dicuci nanti tuh jadinya bau kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin alat-alat gitu yang dipakai untuk bersih-bersih ikan langsung dicuci aja. Kayak ini juga beseknya juga langsung aku cuci. Pokoknya aku cuci semua biar bersih, biar nggak bau.
Pokoknya untuk ngebersihin bagian ini tuh jangan sampai ditunda-tunda gitu ya. Selesai ngebersihin ikan langsung dibersihin semua. Oke, lanjut, ini aku gabungin sama food prep sayurannya. Nah, di sini aku tatain semua untuk sayuran dan juga protein hewaninya. Alhamdulillah stok segini tuh insya Allah cukup ya teman-teman untuk 1 minggu ke depan. Oh iya, tadi juga aku beli tempe sama toge. By the way, aku tuh seneng banget kalau misalkan belanja tuh di warung sayur yang deket-deket rumah aja. Itu kebetulan banyak banget kios sayur ya teman-teman. Jadi nggak perlu ke pasar, nggak perlu jauh-jauh. Karena kalau menurut aku di sini kalau ke pasar itu kurang efektif karena yang pertama itu jarak ke pasar induk itu di sini lumayan jauh gitu ya teman-teman. Terus untuk harganya sendiri juga kalau di kios sayur itu nggak jauh beda sama di pasar. Bedanya kalau di pasar itu bahan-bahannya lebih lengkap kayak gitu ya dan penjualnya itu banyak. Tapi di sini juga nggak kalah gitu, nggak kalah banyak juga penjualnya. Jadi apa ya namanya ya, banyak juga pilihannya. Cuma kalau misalkan mau beli daging-dagingan gitu emang di warung sayur tuh nggak ada ya, harus di pasar. Bisa juga sih beli di warung sayur gitu tapi harus pesen dulu. Dan alasan lain kenapa aku tuh nggak mau belanja di pasar karena kalau di pasar itu pajaknya banyak ya teman-teman. Ada pajak jajan aku sendiri, jajan sama anak-anak juga. Tapi kalau misalkan belanja di warung sayur atau kios sayur yang dekat rumah itu biasanya aku pergi sendiri, jadi lebih efisien juga di waktu. Dan apa ya, biasanya kalau ke pasar itu pulang dari pasar itu capek gitu, jadi nggak bisa langsung food prep. Beda lagi kalau misalkan aku tuh beli sayur yang di dekat rumah, jadi pulang-pulang belanja itu bisa langsung food prep kayak gini. Tapi mungkin beda ya sama teman-teman yang misalkan rumahnya itu lebih dekat sama pasar, mungkin juga lebih recommended gitu ya kalau misalkan belanja di pasar. Pokoknya belanja di pasar itu vs belanja di warung sayur itu ada plus minusnya kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk saat ini aku tuh lebih milih belanja di warung sayur atau kios sayur langganan aku ketimbang di pasar. Oke, setelah aku food prep dan aku tutup semua food containernya ini, langsung aja aku tuh masukin bahan-bahannya ke dalam kulkas. Untuk stok protein hewani seperti biasa aku tuh taruh di bagian freezer. Dan untuk rak yang selanjutnya biasanya aku taruh bahan-bahan makanan yang apa ya, food containernya tuh ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Terus juga yang enteng-enteng gitu kayak cabai, terus ada bawang merah, bawang putih, ada toge di situ. Dan yang bagian bawah itu biasanya yang berat-berat kayak gitu ya. Kayak tempe, terus juga ada timun di situ. Pokoknya sayur-sayuran yang agak berat-berat sama besar-besar itu aku taruh di bagian bawah kayak gini. Oke, makasih ya teman-teman yang udah setia banget nontonin video aku sampai detik ini, yang udah like, komen, dan juga share video aku. Terima kasih banyak. Semoga aja video aku ini bisa menginspirasi dan juga bisa menghibur. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.